Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal Islam yang telah bergabung bersama Bumiku Mengaji, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan iman dan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul kembali dalam majelis online ini. Sebelum kajian kita mulai, izinkan kita membacakan sedikit tata tertib sekedar pengingat bagi kita semua. Kami harapkan jamaah untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian matikan fitur video juga mikrofonnya saat kajian sedang berlangsung. Dan marilah kita berusaha sama-sama untuk mencatat faedah-faedah yang akan Ustadz sampaikan kepada kita. Sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir materi dengan peraturan seperti biasa. Jika ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Untuk akhwat, kami mohon untuk menonaktifkan kameranya. Adapun jika ingin menitipkan pertanyaan via kolom chat, tafadhol untuk kita bantu bacakan insyaAllah. Dan marilah kita sama-sama menghargai dalam mengikuti kajian ini dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita sapa Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil jamaah. Kaifalukum jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairin ya Ustaz. Dan yang di Abu Dhabi atau mungkin ada yang di Eropa ini gimana? Kasus COVID ini kayaknya semakin menjadi-jadi kayaknya. Apa hanya beberapa hari saja sakitnya ya? Nah, makin ringan gitu Ustaz, alhamdulillah, yang terdampak. Saya selalu bilang sama orang, positif COVID itu ana rasa itu tidak apa-apa, yang penting kita sehat terus. Itu kan. Nah, yang bahaya negatif COVID tapi sesak di rumah itu yang lebih bahaya. Iman negatif Ustaz ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita positif, negatif, intinya kita sehat, bisa sholat, ya bisa beramal soleh setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sanallahu ilaikum. Nah, sudah kita buka Ustaz. Yatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian yang sudah kita kaji di beberapa waktu belakangan ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur untuk terus mengkaji ilmu-ilmu agama ini demi kita terapkan di keseharian kita. Ya, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di dalam hamba-hambanya yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Tak lupa kita curahkan juga salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda mau tanya dulu sebelum dimulai, sampai di mana kajiannya? Apa yang sudah kita bahas di kajian yang lalu? Pembahasan apa yang sudah kita baca di kajian yang lalu? Ada yang masih ingat di sini? Nah, izin ikutan kuisnya nih Ustaz. Antum terakhir, Abu Abdurrahman. Allahu Akbar. Nggak dapat hadiah berarti Ustaz. Antum terakhir.
Yang ngasih hadiah nggak boleh dapat hadiah. La haula wala quwata illa billah. Di situ ada Bang Emil, mana Bang Emil? Anda tidak melihat ada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai nama apa? Oh, BM admin juga sekarang, Masya Allah. Ana jadi Bang ini Emil. mendukung Abu Abdurrahman, Ustadz. Jadi kita bantu-bantu, tim bantu-bantu di belakang. Gimana? Di situ. Siapa yang mau jawab? Ayo jamaah. Mungkin Ana boleh, Ustadz? Ini ada yang di London, ada yang di Swedia, ada yang di Malang, ini ada yang dan yang lain-lain. Siapa yang mau membantu ini? Apa yang kita bahas di kajian yang lalu? Masalah sholat. Masalah sholat. Iya, memang dari sudah lama kita bahas masalah sholat memang. Ana yang izin menjawab, Ustadz. Silahkan. Bahasan kemarin mengenai masbuk, kemudian bahasan terakhirnya sampai pada syarat-syarat diperbolehkannya wanita untuk melaksanakan sholat di masjid. Jazakallah khair Bang Emil. Waalaikumsalam, Ustaz. Abdurrahman juga ya. Karena tahu jawabannya sama pasti. Duduknya sebelahan nih. Yang ranking 1 sama yang ranking 2 tuh di kelas ya. Antum berdua nih rebutan kayaknya. Karena bisa nyontek, duduknya sebelahan. Barakallahu fiik. Baik, kita mulai jamaah. Nah, kita sudah bahas di kajian yang lalu masalah wanita pergi ke masjid ya, yang mungkin tinggalan bisa dilihat di YouTube Bumiku Mengaji, insya Allah ada. Yang selanjutnya yang mau kita bahas pada hari ini adalah masalah yang selalu menjadi momok dan menjadi masalah buat banyak kaum muslimin. Sholat di masjid, misalkan dia temui imamnya, loh kok begini, loh kok bacanya ngawur, loh kok Al-Fatihahnya salah-salah, dan yang seterusnya. Itu yang mau kita bahas pada hari ini. Ya, ahkamul imamah. Ya, tentang hukum-hukum terkait dengan imam. Sebutkan di sini, imam itu adalah wadhifah ad-diniyah al-muhimmah. Ya, ini adalah wadhifah, sesuatu mandat atau pekerjaan dalam agama Islam ini yang sangat penting, yang tawallaha Rasulullah SAW binafsihi wa tawallaha khulafa'ur rasyidin. Yang ini langsung juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan diri Rasulullah sendiri dan juga dilanjutkan oleh para khulafa'ur rasyidin menjadi imam ya. Waqad ja'a fi fadlil imam ahaditsun katsirah. Dan sungguh banyak hadis-hadis yang menunjukkan, mengisyaratkan betapa besar pahalanya seorang yang menjadi imam. Nah, minha, salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, salasatun ala kuthbanil miski yaumal qiyamah. 3 orang yang dia akan ada di atas tumpukan misik kelak di hari kiamat. Misik itu sesuatu yang wangi ya. Seperti wewangian yang dahsyat baunya, wangi luar biasa. Yang mana kata para ulama, misik di dunia ini tidak sama nanti misik yang ada di akhirat. Ya, lebih dahsyat yang di akhirat nanti. Ya, ada 3 orang yang akan berdiri kelak di tumpukannya misik. Salah satunya adalah rajulan amma qauman. Seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum, wahum bihi radun, dan kaumnya itu ridho kepada orang ini. Ridho dia menjadi imamnya. Banyak orang yang nyeleneh ngawur, tahu-tahu nongol-nongol paling depan dia yang maksa dirinya jadi imam. Ya, kaumnya tidak ridho. Ini masalah. Ini orang-orang bermasalah. Yang benar itu adalah, dan yang pahalanya besar, adalah orang laki-laki atau seseorang yang menjadi imam dalam kaumnya, di kaumnya, dan kaumnya itu ridho buat pada dia. Ridho dia itu menjadi imam. Itu pahalanya besar, salah satunya adalah kelak dia akan berdiri di atas tumpukan misik di hari kiamat. Dan di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Anna lahu minal ajri mithla ajri man shalla khalfahu." Imam itu dari saking besar pahalanya dia akan dapat pahala orang, berapa banyak orang yang sholat di belakangnya. Ya, pahala sholat makmumnya itu dia dapat juga. Allahu Akbar. Nah, ini adalah sesuatu yang dahsyat ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang yang sampai dia mungkin disuruh jadi imam terus dia tidak mau. Ya, meskipun kita tahu di Indonesia kadang tunjuk-tunjukan, oh silahkan ya. Dia tidak mau jadi imam. Ya, terkadang di Indonesia seperti itu.
Ya mungkin dia merasa dirinya kurang pantas jadi imam, jadi mempersilahkan orang yang mungkin bagi dia lebih baik untuk jadi imam. Olehada, maka dari itu, karena ba'du sahabat radhiyallahu anhum, dahulu sebagian para sahabat radhiyallahu anhum yaqulu lin Nabi SAW, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ij'alni imama qaumi. Sebagian para sahabat dengar hadis-hadis ini, dengar keutamaannya jadi imam, mereka itu mengatakan, wahai Rasulullah, jadikan aku imam di kaumku, di kampung-kampungnya mereka sana, mereka tolong jadikan aku sebagai imamnya ya Rasulullah. Karena mereka tahu hadis-hadis dan fadilahnya yang sangat besar. Tapi di zaman sekarang, ya seperti itu yang Anda bilang tadi, sungguh disayangkan kita melihat banyak ya dari khususnya para penuntut ilmu tidak mau dia jadi imam. Ya, zuhudnya bukan sama dunia, tapi zuhudnya sama hal-hal seperti ini. Ditunjuk jadi imam tidak mau, suruh pilih yang lain dan lain sebagainya. Ya. Yatakhallawna 'anil qiyami biha. Ya, sama dia udahlah jangan anak yang jadi imam deh, repot nanti terikat waktu dan lain sebagainya. Ya, itharan lil kasali. Ya, dia kalah sama rasa apa? Malasnya. Wa qillata raghbatin fil khair, dan tidak tamak sama kebaikan. Tamaknya sama yang lain-lain. Kalau sama kebaikan, udah deh ambil ke orang aja. Padahal ini kebaikan, pahala besar ya. Suatu kebaikan, tapi sama dia ya udah deh, dibuang begitu saja. Wa ma hadza illa takhdhirun minasyaitan. Ya, dan tidaklah ini semua kecuali ini tipu daya setan semua, permainannya setan supaya kita semua ini tidak dapat pahala yang besar. Ya bukan berarti ini kata-kata diartikan semua kita ini harus berlomba-lomba jadi imam, bukan ya. Nanti akan kita sebutkan nih siapa saja yang pantas jadi imam. Falladhi yanbaghi lahum al-qiyam biha bijiddin wa nashatin wa ihtisabin lil ajri 'inda Allah. Ya, semestinya mereka itu adalah orang-orang yang paling depan melakukan hal-hal ini. Untuk para penuntut ilmu, anak-anak pesantren dan lain sebagainya, setiap hari melek mata baca Quran, belajar tajwid, ya, faham masalah fikih-fikih sholat. Kalau mereka sembunyi semua, siapa yang menjadi imam di depan? Ya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Ya, fa inna talabatal ilmi aulan nas. Karena sungguh para penuntut ilmu itu manusia yang paling pantas untuk melakukan hal-hal seperti ini, untuk menjadi imam di saat atau di masjid-masjid untuk kaumnya. Dan ini yang dilanjutkan di sini para jamaah sekalian. Wa kullama tawafaratil mu'ahhalatil imamah fi syakhsin. Dan perlu diketahui, setiap ya, ada syarat-syarat yang memenuhi untuk menjadikan seseorang menjadi imam pada diri seseorang. Kana aula bil qiyami biha. Maka orang itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Jadi setiap ada orang yang syarat-syarat untuk jadi imamnya itu terkumpul di satu orang, ya mungkin misalkan syarat imam itu yang pantas ada 5 misalkan, ya di fulan ini ada 4, di fulan itu ada 3 syaratnya, yang di situ ada 2 saja syaratnya, maka yang 4 ini yang paling pantas untuk menjadi imam. Semakin sempurna syarat keimaman itu ada pada diri seseorang, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Bal yata'ayyanu 'alaihi al-qiyamu biha idza lam yujad ghairu. Dan terkadang dia perlu untuk memutuskan dirinya yang paling pantas untuk maju saat itu, dia harus maju. Tapi ada syaratnya, tidak sembarangan. Nanti sebentar lagi kita baca dan kita bahas. Fal-aula bil imamah, manusia yang paling pantas untuk jadi imam. Yang pertama adalah al-ajwadu qira'atan li kitabillahi ta'ala. Mereka yang bacaan Qur'annya terbaik. Bukan orang yang paling tua di kampung situ atau orang yang punya kedudukan tinggi kah atau apa, bukan. Kalau kita mau ikut sunnah, maka orang-orang yang paling pantas untuk jadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Wa huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an. Bagus baca Qur'annya bi an ya'rifa makharijal hurufi. Makharijnya baik, wa yalhan fi wa la yalhan fiha. Ya. Tidak banyak salahnya. Jadi banyak orang di zaman sekarang maksa dia mau jadi imam, tapi masalahnya huruf shin, sin, sod, tha sama semua bacanya sin dipukul rata semua. Ya. Alhaakumut takasur kata dia. Mestinya alhaakumut takatsur, dibacanya alhaakumut takasur. Repot. Ya. Sin atau sin
Shad, shin, tha sama semua pukul rata. Jadi tha atau jadi sa semua. Terus dha, dha sama za. Dibaca za semua sama. Atau apa lagi? Kaf sama kaf jadi kaf semua sama. Ya, repot ini, berbahaya. Ta sama to sama. Penyebutannya mirip. Meskipun yang satunya pakai A, satunya pakai O. Ta sama to, salah. Ya, ta ada hamsnya sedikit. Kalau po tidak ada. Ini perlu belajar orang-orang seperti ini ya. Ada orang-orang khusus yang diajarkan untuk tahu sama ini. Kayak anak-anak di pesantren itu dipelajari tajwid, bagaimana cara pengucapan huruf yang baik. Ya, tidak sembarangan mengaji. Ya. Bukan orang-orang yang banyak salahnya yang disuruh jadi imam. Yutabbiq qawaid al-qira'ati min ghairi takallufin wala tanattu'in ya, yang bisa mentabik memasukkan kaidah-kaidah cara membaca Quran dengan benar. Ya, bukan hanya dengan tanpa memberat-beratkan. Oh, nyanyi-nyanyi di model-model, nyanyi-nyanyi kayak sampai kayak lagu. Katanya Syekh Shalih Fauzan, ya, jangan kita lebay-lebay baca Quran ya. Sampai kayak nyanyi berlebihan. Tidak perlu seperti itu. Kalau orang ngerasani orang jago, itu dilihat dari lagunya, cara dia ngaji. Oh, ini jago ngaji ini. Padahal mungkin makharijul hurufnya salah semua. Ngomong qafnya salah, dan yang seterusnya. Hanya dinilai dari model suaranya aja. Oh, Masya Allah, merdu ya. Anu ya, sahdu ya, khusyuk ya. Padahal salah. Bahkan lebih parah lagi di Indonesia ini banyak yang seperti itu. Ngefans sama para kori-kori, ya, padahal beberapa kali ditemui koriknya baca banyak salahnya. Jadi kita harus berhati-hati para jamaah sekalian ya. Jangan cuman yang kita pilih yang suaranya merdu saja, tapi kita harus cari yang mungkin biasa-biasa, datar-datar saja bacanya, tapi betul dia mendatangkan kaidah-kaidah cara membaca Quran dengan benar. Wa yakunu ma'a dzalika yu'rafu fiqh salatihi. Ditambah lagi, orang yang mau jadi imam itu selain dia bagus bacaan Qur'annya, dia harus tahu fikih sholat. Ini fatal. Harus orang imam itu tahu itu. Wa ma yalzamu fiha, dan apa yang diharuskan bagi dia saat dia jadi imam, dia harus ngapain? Nanti kalau batal dia harus gimana? Kalau ada salah dia gimana? Kalau makmumnya bilang subhanallah, apa yang dia harus buat? Ya dia harus tahu syarat-syaratnya sholat, arkan-arkannya sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya sholat, dan pembatal-pembatal sholat. Dia harus tahu semua. Jangan modal ngaji aja, tapi dia nggak tahu, repot. Ada kejadian di tempat anak, fatal kejadiannya. Jadi imamnya ini baca surat Alhaakumut Takatsur kalau nggak salah. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im ini tidak dibaca sama imamnya. Jadi mungkin imamnya lupa. Baca ayat terakhir yang dia baca itu sebelum thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, terus dia ruku imamnya. Itu makmumnya jerit semua di belakang. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu imamnya sudah takbir, sudah ruku. Gara-gara dia dengar makmumnya teriak itu, baca itu, balik lagi imamnya berdiri, baca lagi tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, baru terus ruku lagi. Loh, ini anak bilang yang imam itu yang makmumnya apa imamnya yang jadi imam? Kok makmumnya memaksa imamnya harus kembali? Subhanallah. Batal sholatnya itu. Ya, kalau sudah, itu rakaat itu batal. Sudah pindah ke rukun yang selanjutnya, kembali lagi. Tidak boleh. Subhanallah. Ya, jadi ini fatal orang-orang yang jadi imam sholat, tapi dia yang tidak tahu fikih sholat. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam dalam satu kaum adalah yang paling betul baca Qur'annya. Wa ma warada bima'nahu minal ahadits as-sahih. Dan banyak hadis-hadis yang sejenis seperti ini maknanya. Ya, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mimma yadullu ala an yuqaddima fil imamati al-ajwadu qira'atan lil Qur'anil Karim. Ya, mana kita harus mengedepankan orang-orang yang menjadi imam itu yang terbaik bacaannya, dan ditambah lagi alladzi ya'lamu fiqhas shalah, yang tahu fikih salat.
Nah, persyaratan yang tahu fikih sholat ini seolah-olah tidak disebut dalam hadis. Tapi kalau mau dilihat faktanya dulu di zaman para sahabat, orang-orang yang terbaik baca Al-Qur'annya di zamannya Rasulullah SAW, yaitu adalah orang-orang yang paling fakih, orang-orang yang paling ngerti sama hukum-hukum sholat. Jadi ini sebenarnya paket wajib yang harus ada. Orang-orang yang faham sholat di zamannya Rasulullah, atau afwan, yang paling bagus jawab bacaan Qur'annya di zamannya Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling ngerti sama caranya sholat. Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang bagus bacaannya, tapi dia tidak ngerti sholat. Maka seperti ini berbahaya. Ini bisa menjadi masalah fatal bagi sholatnya kaum muslimin. Yang itu syarat yang pertama. Yang kedua, faida istawu fil qira'ah. Kalau ternyata bacaan mereka itu sejenis semua, satu kaum jago ngaji semua, pintar semua, quddimal afqah. Dilihat siapa yang lebih fakih, siapa yang lebih ngerti sama agama. Yang lebih banyak memahami tentang sunnah-sunnah, tentang ilmu agama ini. Istilahnya, gampangnya fakih, ya, ahli fikih, istilahnya begitu. Faham sama fikih, pintar sama ilmu agama. Dijam'ihi baina mizataini. Karena dia mengumpulkan dua mizah, dua sifat yang baik. Yang pertama, dia bacaan Qur'annya bagus. Yang kedua, dia lebih tahu sama agama. Maka kalau ada orang dua-duanya, atau ada 3 orang nih sekarang, semua tiga-tiga sama bacaannya, dahsyat, bagus-bagus semua. Tapi dari antara 3 ini, ada satu yang paling ngerti sama agamanya. Mungkin suara dia itu tidak seberapa bagus, tapi kaidah membaca yang benar, ya, Anda bilang suara. Jangan jadikan suara itu sebagai tumpuan, sebagai, oh ini berarti bagus ngajinya. Hanya karena suara saja, jangan. Ya, jadi yang diperhatikan adalah kaidah cara membaca makharijul hurufnya, santai, satu-satu dibaca sama dia. Dia tahu sunnah-sunnahnya, bagaimana Rasulullah kalau ngaji dulu. Ya kalau di antara 3 ini ada satu yang lebih pinter sama ilmu agama, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Kalau mereka sama baca Al-Qur'annya, sama pengetahuan tentang mengajinya, maka yang berhak fa'a'lamuhum bis-sunnah, yang paling ngerti sama sunnah. Ai afqahuhum fi dinillah, yaitu orang-orang yang lebih paham dengan ilmu agama ini. Wa li'anna ihtiyajil musalli ila al-fiqhi akthar min ihtiyajihi ila al-qira'ah. Karena hakikatnya kebutuhan orang yang sholat itu, justru dia itu lebih butuh sama fikih sholat sebenarnya. Kebutuhan lebih besar itu saat sholat itu kebutuhannya itu butuhnya ke fikih sholat sebenarnya. Lebih butuh fikih sholat daripada baca, istilahnya seperti itu. Lianna ma yajibu fi sholati minal qira'ati mahsurun. Ya, karena baca dalam sholat itu tidak semuanya sholat itu baca. Ada batasan baca itu dari pas saat berdiri aja. Ya, baca Al-Fatihah sama habis itu selesai. Sisanya ruku, sujud dan lain sebagainya dia nggak baca. Zikir dia saja yang dengar. Ya, maka kebutuhan fikih dalam sholat itu lebih tinggi daripada baca itu sendiri. Sekarang kalau misalkan sama ilmunya semua, sama pintar baca Quran semua, sama pengetahuannya tentang fikih juga, siapa yang paling berhak? Quddimal aqdamu hijratan. Sebutkan di sini, di zaman Rasulullah, didahulukan yang hijrahnya lebih dulu. Yang mana dimaksud hijrah di sini adalah yang hijrah dari negara syirik ke negara Islam duluan. Ya. Kalau sama ternyata hijrahnya bareng-bareng, maka yang lebih didulukan adalah akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waliya ummukum akbarukum. Agar yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Lianna kibarus sin fil islami fadilatu. Karena sungguh kibarus sin,
Ya, umur tua, umur seseorang dalam agama Islam itu adalah fadilah, keutamaan. Jadi ini yang Islam berikan kepada orang-orang yang sudah umur, itu Islam beri penghargaan kepada mereka. Makanya kalau semuanya sama, siapa yang paling tua yang dijadikan sebagai imam? Wa anna aqrabu ilal khusyu'i wa ijabatid du'a. Dan biasanya yang tua itu lebih khusyuk. Yang mana orangnya lebih khusyuk, maka lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang membahas masalah ini tentang tata tertib yang sudah kita baca ini, itu adalah dalam satu hadis. Yang mana ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam, paling pantas dari imam adalah orang-orang yang paling pinter, paling bagus bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau ternyata cara baca Qur'annya mereka sama semua, sama-sama pintar, maka fa'alamuhum bis sunnah, yang paling ngerti sama sunnah. Fa'in kanu fis sunnati sawa, kalau ternyata sama pengetahuan tentang agamanya, fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa, kalau ternyata hijrahnya sama, bareng fa'aqdamuhum sinnan, maka yang paling tua. Atau riwayat lain, fa'akbaruhum sinnan, yang lebih tua di antara yang ada. Nah, jadi para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan masalah ini. Ya, masalah imam itu masalah yang sangat bahaya jika dianggap remeh. Banyak keluh kesah dari banyak ikhwah yang sholat, ya masjidnya dikuasai mungkin sama orang yang mungkin sudah lama di situ, yang bacanya ya baca Al-Fatihah ya panjang pendeknya salah, huruf-hurufnya banyak yang salah. Dan kalau ditegur tidak senang hati, kalau ditegur sakit hati, ngamuk-ngamuk, dipikir kita mau menguasai masjid dan lain sebagainya, ya banyak ini seperti ini. Dan ini semua tidak akan terjadi kalau sudah ditata rapi dengan baik dari awal. Ya, sama-sama belajar dari awal. Walaupun kita datang ke masjid-masjidnya sudah seperti itu, susah kita ini, ya kalau kita mau pindah itu lebih baik, cari masjid yang lebih ngerti, dan kita berkorban sedikit demi mendapatkan fadilah yang besar. Menghindari kesalahan-kesalahan yang didatangkan oleh imam yang ada di dekat rumah kita. Banyak yang tanya gimana, nah harus memilih masjid yang agak jauh tapi benar, atau yang dekat-dekat rumah tapi ngawur. Ya jelas yang jauh tapi benar. Jadi itu perlu diperhatikan. Wa hunaka i'tibaratun yuqaddamu ashabuha fil imamati ala man hadara walau kana afdal min. Jadi ada di sini anggapan-anggapan atau orang-orang yang boleh dikedepankan dari orang-orang yang ada di situ, yang hadir di situ, walau kana afdalu minhu. Jadi ada orang-orang yang tidak boleh dikedepankan dari orang-orang yang ada, meskipun yang ada ini lebih baik dari imamnya. Tidak boleh dikedepankan. Jadi ada orang-orang yang tidak boleh dilampaui. Ini masalah besar, ini penting juga. Jadi asalnya apa yang kita bahas barusan, imam tuh harus begini, harus begini, harus begini. Tapi tidak serta-merta tahu-tahu karena dia merasa dirinya bisa, dirinya yang terbaik, terus dia mau melampaui orang-orang ini. Nah, ini orang-orang tidak boleh dilampaui. Yang mau kita sebut ini sekarang, meskipun mungkin dia biasa-biasa saja, ada orang yang lebih hebat. Nah, yang lebih hebat ini tidak boleh melampaui orang-orang ini yang sekarang kita mau sebut. Orang yang pertama adalah imamul masjidir ratibu idza kana ahlan lil imam. Kalau dia datang ke satu masjid, dia lebih bagus bacaannya. Tapi masjidnya itu sudah ada imam tetapnya, yang mana imam tetapnya itu berhak untuk menjadi imam, pantas untuk menjadi imam, maka tidak boleh orang tersebut maju menggantikan imam ini. Walau kana afdal minhum. Meskipun orang ini lebih baik dari imam yang ada. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Ya, makanya kita lihat, misalkan ada ulama datang atau ada ustadz datang ke satu masjid, masjidnya mungkin di kampung, ustadznya nyuruh imamnya suruh jadi imam. Karena itu haknya dia. Tidak boleh dilampaui, kecuali ustadznya dipaksa, ustadznya disuruh untuk maju jadi imam, maka silahkan.
Jadi kita tidak boleh melampaui imam yang sudah sah. Itu yang pertama. Imam yang sudah ada di situ, yang memang berhak dia untuk menjadi imam. Yang kedua, sahibul baiti idza kana yasluhu lil imam. Sahibul bait, misal kita lagi safar ya ke satu tempat, mana misalkan kita diajak ke villa misalkan, atau kita ada safar ke rumah teman lah. Terus di rumah teman kita kehujanan, hujan deras, yang mana mau tidak mau kita sholat di rumahnya beliau. Maka kita tidak boleh melampaui sahibul bait. Meskipun kita tahu sahibul baitnya itu bacanya biasa-biasa saja. Meskipun kita tahu mungkin bacaan kita lebih dahsyat, lebih baik, lebih bagus, tidak boleh kita lampaui sahibul bait. Ya, lam yajuz an yataqaddama alaihi ahadun fil imam. Jangan ada yang mengedepankan dirinya dari sahibul bait untuk menjadi imam illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Yang ketiga, as-sultan, pemimpin. Ya, zaman dulu itu yang jadi imam sholat itu pemimpinnya para jamaah sekalian. Ya, kalau sekarang pemimpinnya ngutus orang. Ya. Banyak kan seperti itu. Pemimpinnya ngutus orang untuk jadi imam. Kalau dulu pemimpinnya langsung yang jadi imam. Jadi kalau ada sultan, ya pemimpin jadi imam, mana bisa dibilang pemimpin itu imam al-a'zam, imamnya bukan dalam sholat saja, tapi imam dari yang lain-lain, au naibuhu, atau perwakilan dari pemimpin tersebut, fala yataqaddamu alaihi ahadun fil imam. Tidak ada yang boleh ya mengajukan dirinya atau maju menggantikan dia dalam ya untuk menjadi imam illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, idza kana yasluhu lil imam. Ingat, kalau memang dia pantas untuk mengimami. Wadalil ala taqdimi ashabi hadhihi al-i'tibarat. Ya, dan dalilnya untuk kita dilarang untuk melampaui tiga orang ini adalah yang datang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajula fi baitihi wala fi sultanihi illa bi'idnih. Maka janganlah sekali-sekali kalian atau sekali-sekali seorang ya, menjadi imam, mengedepankan dirinya untuk mengimami seseorang di rumahnya atau di daerah kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Kalau di rumahnya ya tadi sahibul bait, kalau di daerah kekuasaannya maksudnya sultan ya. Dan juga diriwayatkan ini dari riwayat Imam Abu Daud ya. Diriwayatkan dari Sahih Muslim juga ada dengan bunyi wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baitihi. Maka jangan sekali-kali seseorang mengimami ya maju memaksa dirinya untuk menjadi imam di rumah orang. Wala fi sultanihi illa bi. Dan juga dalam kekuasaannya orang, di daerah kekuasaannya orang, dia paksa dirinya menjadi imam, mengedepankan ini sultannya kecuali dengan izinnya. Ya, wa sultanuhu mahallu wilayatihi au ma yamlikuhu. Sultan ada kesultanan maksudnya mahallu tempat ya, wilayahnya dia atau apa yang dia miliki. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, maksudnya adalah anna sahibal manzili aula bil imam. Yang punya rumah itu lebih berhak untuk jadi imam di rumah dia. Idza kana min al-qira'ati aw al-ilmi bimahallin yumkinuhu an yuqima as-shalah. Jika memang dia bisa jadi imam, bisa punya ilmunya ya untuk mendirikan salat ya silahkan, dia yang paling berhak jadi imam. Wa idza kana imamul masjid qad wallahu sultan. Begitu juga jika seorang imam masjid qad wallahu sultan, seorang imam masjid yang sudah ditaruh sama sultan atau wakil dari sultan tersebut, awit tafaqa ala taqdimihi ahlal masjid, atau para masyarakat sepakat untuk menjadikan fulan sebagai imam, fahuwa ahaq, maka dia yang paling berhak. Ya, bisa jadi sultannya atau wakilnya sultannya atau orang yang dipilih sama sultan atau orang dipilih sama masyarakat untuk jadi imam, maka dia yang paling berhak untuk jadi imam di sana jika bisa jadi imam. Kan kalau sembarangan salah-salah semua. Li'annaha wilayatun khassah, karena ini adalah wilayah khas khusus ya, wa li'anna at-taqaddum 'alaihi yusi'u adh-dhann wa yunaffiru an. Karena kalau ada orang yang nyerobot, ini bisa bikin suudzon,
dan bikin keributan. Kita lihat Islam para jamaah sekalian tidak sembarangan. Ya. Ada hak-haknya dijaga, jaga perasaan orang, jaga haknya orang, jaga keamanan, jaga persaudaraan. Nah, masalah begini bisa bikin orang ribut satu dengan yang lain karena diserobot hak, marah dia, sakit hati, berhenti tidak sholat ke masjid lagi. Oh, saya tidak dihargai dia. Akhirnya seperti itu. Dijaga sama Islam, jangan sampai ini jadi seperti ini. Ya, mimma taqaddama yatabayyanu laka syaraful imamati fi sholati wa fadluha. Ya, dari apa yang kita bahas ya, sudah jelas. Kita tahu kemuliaannya seorang imam dalam sholat dan keutamaannya dan kedudukannya dalam Islam. Karena imam dalam sholat adalah qudwah, adalah panutan, wal imamatu martabatun syarifah, dan ketahuilah bahwasanya imam itu adalah martabah, kedudukan yang mulia, fahiya sabqun ilal khair, dan ini juga berlomba-lomba dalam kebaikan, wa aunun ala taati wa mulazamatul jamaah. Dan biasanya masalah-masalah imam ini adalah yang buat orang selalu dalam ada ketaatan, wa mulazamatul jamaah, dan terus-terusan untuk berjamaah. Wa biha ta'murul masjidu bit ta'ah. Dan dengan imam ini juga bisa bikin masjid itu makmur dengan ketaatan. Ada dulu di Jeddah, Anda tahu, karena kalau ke Jeddah sering ke rumahnya Misanana dulu zaman masih kuliah di Madinah, kalau liburan pergi ke Jeddah, nah di dekat rumah beliau itu ada masjidnya, besar masjidnya. Tapi kelihatan masjidnya kayak disambung. Jadi masjid yang lama di sini, terus ada sambungan lagi, kayak extension gitu, tambahan tanah dibangun di belakang, karena lebih baru dan lebih kayak dipaksa gitu lah. Sebenarnya masjid yang asli itu kotak gitu, tapi ada sedikit di ujungnya kayak ada tambahan ke belakang. Jadi extension tambahan. Saya tanya, ini masjid kayaknya di ini ya. Iya, ini dulu masjid sepi. Tapi semenjak imamnya itu datang, ya orang luar biasa, bacaannya bagus, khutbahnya juga bagus, buat ahli ilmu ya, thalabatul ilm. Orang-orang banyak suka sama dia, akhirnya penuh masjidnya. Terutama kalau Ramadan, full sampai belakang. Parkiran itu kalau kita telat, bisa berkilo-kilo jalan untuk ke masjid itu. Kalau mau sholat di masjid. Di dekat-dekat masjid sudah nggak ada parkiran lagi. Sudah. Ya. Memakmurkan masjid. Ya. Efek satu imam yang baik, yang bagus, bacaannya ya baik sama orang, tahu ilmu agama, akhlak, dan lain sebagainya, itu bikin masjid itu makmur. Orang-orang itu senang untuk berbuat ketaatan, datang ke masjid hanya karena imamnya saja. Wahai dakhilatun fi umumi qaulihi ta'ala, dan ini juga masuk ke dalam umum firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya, doa-doa yang disebutkan oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, beliau atau mereka selalu berdoa, rabbana hab lana, ya Allah berikan kami min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, ya, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadi jadikan istri-istri kami dan anak-anak kami itu penyejuk mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah bagi kami orang-orang yang bertakwa yang menjadi imam. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai kita salah kaprah masalah imam-imam ini. Ya, apalagi kita punya power misalkan di suatu tempat, maka pilih imam yang paling berhak. Ya, kalaupun imam yang ada di situ ngawur-ngawur, ya harus disampaikan baik-baik. Ya, harus dibicarakan baik-baik, dinasihati baik-baik, ngomong ke Pak RT-nya, atau ngomong ke siapalah, orang-orang yang punya pengaruh yang baik untuk memberi pemahaman bahwasanya beliau mungkin kurang pantas untuk menjadi imam, silahkan dipilih yang lain yang lebih pantas, demi kenyamanan sholat kita bersama. Itu yang kita sampaikan di masalah tentang imam. Yang selanjutnya, para jamaah sekalian, disebutkan di sini, fiman la tasihhu imamatuhu fi sholat. Ada orang-orang yang tidak sah sholatnya kalau orang-orang ini yang mengimamkan, yang menjadi imam. Ngeri nih jamaah. Saya rasa ini adalah ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan. Ini pendapatnya. Tidak semua ini disepakati pendapatnya, tapi ada dari pendapat beliau, ada pendapat dari ulama lain. Ya, beliau nulis apa yang beliau yakini ya. Nah, mungkin di buku-buku fikih lain ada yang penjelasan yang lain. Cuman kebetulan yang kita baca ini pendapat beliau. Yang pertama,
Dijelaskan oleh beliau, innal imamata fi sholati mas'uliyatun kubra. Ketahuilah bahwasanya jadi imam saat sholat itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Wa kama annaha tahtaju ila mu'ahhalatin. Yang mana kita sudah tahu jadi imam itu butuh mu'ahhalat, butuh hal-hal yang mendukung orang itu bisa jadi imam. Tidak sembarangan orang bisa jadi imam. Kalau sudah poin-poin ini ada dalam orang tersebut baru dia boleh jadi imam. Yang mana poin-poin ini wajib ada di dalam imam tersebut. Sebelum dia jadi imam, dia harus punya poin-poin yang tadi kita bahas. Ya. Au yustahabbu tahliha biha. Dan disunnahkan seorang imam untuk punya itu hal-hal itu. Ya. Sudah kita bahas barusan. Kadzalika yajibu an yakuna al-imamu saliman min sifat tamna'uhu. Ya, dan juga imam harus punya sifat-sifat atau selamat dari sifat-sifat yang melarang dia agar dia bisa jadi imam. Atau mengurangi kepantasan dia untuk menjadi imam. Jauhi sifat-sifat ini. Tidak boleh imam punya sifat-sifat seperti ini. Ya. Disebutkan oleh Syekh yang pertama adalah fala yajuz ayyuwallal fasiku imamatas shalah. Tidak boleh orang fasik menjadi imam saat sholat. Wal fasik, apa yang dimaksud dengan fasik? Wahwa man kharaja an haddil istiqamah, orang-orang yang keluar dari jalur istiqamah atas perbuatan dia ya melakukan dosa-dosa besar yang di bawah perbuatan syirik. Jangankan syirik, bikin dosa besar itu dia sudah keluar dari daerah istiqamah karena melakukan dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari yang namanya istiqamah, maka tidak boleh orang tersebut menjadi imam. Disebutkan di sini wal fisqu naw'an. Kefasikan itu ada dua macam. Fiskun amali, fasik yang urusannya dengan amalan, ada fiskun i'tiqadi, fasik urusannya dengan i'tiqad, dengan akidah. Adapun fisk amali yaitu ketika fahisyatiz zina, seseorang yang berzina, itu namanya fasik amali, atau seseorang mencuri, seseorang minum khamr dan yang lain sebagainya dari maksiat-maksiat, dosa-dosa, itu namanya kefasikan amalan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wal fiqhul i'tiqadi, adapun kefasikan i'tiqad yaitu seseorang menjadi Mu'tazilah atau Jahmiyah atau seseorang Rafidhah, Syiah. Ya. Ini adalah fasik i'tiqad. Ya, bahkan ada yang mengatakan sudah keluar dari agama Islam. Ya, seperti Jahmiyah, Jahm bin Safwan dikafirkan sama banyak para ulama. Dan juga Rafidhah, Syiah Rafidhah sudah dikeluarkan dari daerah muslimin. Tidak boleh orang-orang ini menjadi imam dalam sholat. Fala yajuzu tawliyatu imamatis sholat al-fasik. Tidak boleh seorang fasik jadi imam. Ya, li'anna al-fasika la yuqbal khabaruhu. Kenapa tidak bolehnya? Kata Syekh di sini, karena hakikatnya seorang fasik itu nggak bisa diterima kabarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza atau in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang seorang fasik bawa kabar, fatabayyanu, tabayyan dulu. Jangan langsung diterima kabarnya. Gimana orang-orang yang kabarnya nggak bisa diterima, terus dia disuruh jadi imam saat sholat. Fala yu'manu ala syara'itis sholat wa ahkamiha. Kita tidak bisa merasa aman dengan dia yang jadi imam. Dia bisa amanat tidak? Ya. Dalam rukun-rukun sholat, dalam syarat-syarat sholat. Ya. Saat sholat dia zikirnya benar atau tidak, kita nggak tahu. Tidak aman kita menjadikan mereka sebagai imam. Oleh annahu yakunu qudwatan sayyi'atan li ghairihi. Ini juga bisa menyebabkan dia dijadikan qudwah sama orang. Tuh, dia imam, tapi dia boleh tuh minum khamr, dia joget-joget di sana sama perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Imam sholat. Akhirnya ditiru sama orang. Bahaya ini. Wa fi tawliyatihi mafasid, dan menjadikan dia sebagai imam itu di situ terdapat kerusakan. Ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna al-mar'atu rajulan. Jangan, kata Rasulullah, seorang wanita dijadikan imam bagi laki-laki. Ya. Au wala a'rabiyan muhajiran. Jangan orang-orang pada muhajir sholat di belakangnya imam orang badui. Wala fajiran mu'minan. Jangan seorang fajir, fasik mengimami seorang mukmin. Jangan, kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Illa an yakharahu bisultanin yakhafu sautahu. Kecuali dipaksa sama pemimpin, misalnya dipaksa fulan disuruh jadi imam, padahal fulan ini
fasik misalkan disuruh jadi imam, dipaksa, kalau ditolak bakal dipecut sama imamnya, itu lain perkara, kata Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, syahidnya di sini mau kita bahas masalah fasik tadi, wala fajir mu'minat. Jangan orang fajir dijadikan imam, orang mukmin, jangan. Jadi perlu diperhatikan. Dengan para ahli maksiat yang terkenal dengan maksiatnya disuruh jadi imam, jangan. Fas-salatu khalfal fasiqi manhiyun anha. Salat di belakangnya orang fasik yang kita tahu betul ya, bukan kita tidak tahu, tapi kita tahu nih ahli maksiat orang ini. Ya. Tidak boleh kita salat di belakangnya. Wala yajuzu taqdimuhu ma'al qudrati ala dzalik. Ya, tidak boleh mengedepankan dia meskipun dia bisa, tidak boleh. Fayahrumu 'alal mas'ulin tansibul fasiki imaman lis-shalawat. Dan orang-orang yang punya hak atau punya tanggung jawab, haram hukumnya bagi mereka menjadikan orang fasik sebagai imam. Ya. Li'annahum ma'muruna bimura'atil masalih. Karena mereka orang-orang yang punya tanggung jawab, punya power, disuruh untuk menjaga maslahat-maslahat untuk umat. Fala yajuzu lahum ayyuqi'un nasa fi salatin makruha. Dan dia tidak boleh meletakkan manusia, gara-gara dia menjadikan orang fasik jadi imam, dia meletakkan banyak orang dalam sholat yang makruh. Repot. Gara-gara dia naruh orang ini, sholatnya orang jadi bermasalah semua. Hanya haram hukumnya orang yang punya power, punya mas'uliyah, punya tanggung jawab di satu masjid, menjadikan seorang imam ahli maksiat. Tidak boleh. Bal qad ikhtalafa al-ulama fi sihhatis shalah khalfal fasik. Bahkan ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat, sahkah sholat seseorang di belakangnya imam yang fasik? Ya. Wajib tajnibun nas minal wuqu'i fi. Ya, maka kita harus menjauhkan manusia agar tidak masuk ke daerah-daerah seperti ini. Kalau kita ternyata tidak tahu imamnya itu orang fasik atau tidak, ya sholat-sholat saja. Itu urusannya yang memilih dia menjadi imam. Tapi kalau kita punya power, kita punya mas'uliyah, punya tanggung jawab, kita tidak boleh meletakkan orang ahli maksiat di tempat atau di masjid untuk menjadi imam. Wala tasihhu imamatul ajizi an ruku'in aw sujudin aw qu'ud. Dan kita juga tidak boleh ya menjadikan imam orang-orang yang tidak mampu untuk ruku, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa duduk, ya dijadikan imam, tidak boleh. Ya, kecuali memang kaumnya itu sejenis para jamaah sekalian. Ya. Mungkin orang-orang semua lagi di rumah sakit, misalkan orang-orang sakit semua, semuanya sama, nggak bisa berdiri para jamaah, ya lain cerita ya. Kalau orang-orang ada yang sehat, terus yang sakit seperti itu disuruh jadi imam, maka ini disebutkan la yasih. Ya. Ini tidak sah keimamannya. Wa kadza la tasihhu imamatul ajiz an qiyam liqadirin alaihi. Ya. Kalau ada orang yang mampu berdiri, jangan orang yang tidak mampu berdiri suruh jadi imam. Pilih yang mampu berdiri suruh jadi imam. Illa idza kana al-ajizu 'anil qiyam imaman ratiban li masjid. Kecuali sudah ada imam di masjid tersebut, kebetulan di hari itu dia lagi sakit, dia nggak bisa berdiri. Baru itu nggak apa-apa. Ada sesuatu penyakit yang buat terpaksa dia nggak bisa berdiri, beberapa hari saja karena dia sakit, maka nggak masalah. Tapi bukan orang dari awal sudah tidak bisa berdiri disuruh jadi imam. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syak." Ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di rumahnya, ya, dan beliau sholatnya itu duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyam. Tapi orang-orang di belakangnya Rasulullah sholatnya berdiri. Jadi Rasulullah ngimamin sholat dalam keadaannya Rasulullah sakit. Waktu itu tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Para sahabat di belakangnya semua sholatnya berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Rasulullah ngasih tanda, ngasih isyarat disuruh duduk sama Rasulullah. Disuruh ikuti, kalau imamnya sholatnya duduk, makmumnya disuruh sholat duduk juga. Kasih tanda sama Rasulullah, dikasih isyarat disuruh duduk. Falamman sharafa, saat selesai sholat,
Qala innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kata Rasulullah SAW, imam itu dijadikan di depan untuk diikuti. Jadi, ya, wa idza shalla jalisan, kata Rasulullah, kalau imamnya sholatnya duduk, fasallu julusan ajma'un. Maka kalian sholat duduk sama seperti imamnya. Jadi kita paham masalah poin duduk ini adalah jangan orang yang tidak bisa berdiri sama kita suruh jadi imam. Kecuali ada imam rawatib, tiap hari dia jadi imam, dia bisa berdiri. Cuman sesekali itu saja karena sakit dia nggak bisa berdiri, maka ini tidak apa-apa. Walau sallu khalfahu qiyaman atau shalla ba'dhum qa'iman fi tilkal hala sahhat salatuhum 'ala sahih. Tapi kalau ternyata ada orang-orang yang lihat imamnya duduk, ya sebagian makmumnya tahu sama hadis ini makmumnya duduk. Sebagian makmum yang lain masih berdiri, maka tetap sah mereka semua sholatnya. Wa in istakhlafa al-imamu fi tilkal hal man yusalli bihim qa'iman fa huwa ahsan. Tapi kalau di waktu itu imamnya milih orang lain untuk menggantikan dia yang mana dia lagi sakit, maka itu yang terbaik dan itu lebih baik. Khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf kalangan para ulama. Kita keluar dari keributannya para ulama. Dan karena Rasulullah SAW ya istakhlafa faqad fa'ala al-amrayn bayanan al-jawaz, ya. Dan juga karena Rasulullah SAW pernah istakhlafa, pernah nyuruh ya Abu Bakar, suruh jadi imam Abu Bakar karena beliau sakit sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling baik. Imamnya nggak bisa, dia imam rawatib, imamnya nggak bisa, pilih ya orang-orang untuk menggantikan dia menjadi imam. Ya. Yang selanjutnya wala tasihhu imamatu man hadatsuhu daim. Tidak boleh seseorang jadi imam orang-orang yang suka berhadas. Ya, orang-orang yang punya penyakit. Ada orang yang punya penyakit apa? Istilahnya dikit-dikit keluar kencingnya, dikit-dikit keluar kencingnya. Itu bahasa Arabnya namanya salisul baul. Ya. Itu orang-orang yang sudah yang ada penyakit tidak bisa tahan kentut. Dikentut-kentutan terus saat sholat, ya. Kecuali dia mengimami orang-orang yang sejenis sama dia semua. Tidak apa-apa. Adapun orang seperti ini mengimami orang-orang yang sehat, maka tidak boleh. Ya. Tidak sah sholat di belakangnya. Karena dalam sholatnya itu ada hal-hal yang dipaksa, yang semestinya itu tidak ada. Sholat di belakang orang yang keluar najis dari tubuhnya. Yang mengeluarkan najis. Ya, kencing itu sedikit-sedikit keluar najis. Dan ini jauh dari yang namanya suci. Wa innama sahhat salatuhu lid-darurah. Yang mana ini sholatnya mereka ini sahih dalam keadaan darurat. Jangan orang darurat disuruh jadi imam. Jadi kalau dia jadi makmum maka tidak masalah. Dia jadi makmum misalkan sekarang dia keluar kencing, batal sholatnya, dia ambil wudhu, sholat lagi keluar kencing lagi, sudah, tidak usah dibatalin sholatnya, lanjutin sholatnya. Karena kalau dia ikutin terus batalin terus dia nggak sholat. Disebutkan di sini wa in shalla khalfa muhditsin aw mutanajjisin bi badanihi aw thawbihi aw buq'atihi wa lam yakuna ya'lamuna atau la ya'lamani bitilka najasati aw al hadathi hatta faragha min as-shalah sahhat salatul ma'mum duna al-imam. Allahu akbar. Jadi kalau ada orang yang sedang berhadas atau ada najis di badannya, atau ada najis di tubuhnya, atau ada najis di tempat dia sholat, di tempat imamnya berdiri, wala yakuna ya'laman bitilkan najasa. Ya, dan imam sama makmumnya tidak tahu dengan najis tersebut, awil hadasi, hatta faragha minas sholat, ya, tidak tahu adanya najis tersebut sampai selesai dari sholat, sahhat sholatul makmum dunal imam. Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Katanya Syekh di sini, sholatnya imamnya tidak sah, tapi sholat makmumnya sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza shallal junubu bil qaumi, ada sholatahu, wa tammat lil qaumi sholatuhum." Ya. Kalau ada seorang yang janabah, tapi dia sholat jadi imam di suatu kaum, maka dia disuruh ulang sholatnya, sedangkan kaumnya tidak perlu ngulang. Ya, ini hadisnya diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan Ibnul Jauzi dan yang lain-lain. Yang selanjutnya, wala tasihhu imamatul ummi. Tak sah salatnya al-ummi. Apa maksudnya al-ummi?
disebutkan al-ummi adalah orang-orang yang tidak hafal surat Fatihah. Atau orang-orang yang hafal tapi salah-salah bacanya. Banyak salahnya, huruf-hurufnya ngawur, ya, yang merubah maknanya sholat tersebut. Ya. Kita bilang iya kana budu, di sama dia diganti iya kina budu. Wah, ini fatal, ini tidak boleh ya. Ini tidak sah ini. Disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, dirubah sama dia siratal ladzina an'amtu alaihim. Wah, ini fatal ini. Tidak sah sholatnya. Ihdina dibaca ihdana. Ya, tidak boleh. Dan yang lain-lain. Yang seperti ini itu tidak boleh orang-orang seperti ini dijadikan imam. Nah, kama yubdilur ra ghain. Ya. Banyak huruf-huruf ain dibaca hamzah dan lain sebagainya yang menghancurkan maknanya, maka seperti ini perlu diperhatikan, tidak boleh ya dijadikan sebagai imam, bahkan kalau dipaksa dikatakan sama Syekh di sini tidak sah salatnya. Wa yukrahu ay ya'umma ar-rajulu qauman aktsaruhum yakrahu bihaqqi. Tidak sah, atau bukan tidak sah, ini sah, tapi makruh hukumnya seseorang yang dibenci di kaum tersebut, ya, tapi dibencinya itu dalam bentuk yang benar. Bukan dibenci karena orang ini benar, orang ini lurus, dibenci sama kaumnya. Bukan. Tapi orang ini dibenci karena memang dia salah gitu. Dia pembuat salah. Dia ahli maksiat misalkan, dibenci sama kaumnya terus dia jadi imam. Ini makruh hukumnya dia jadi imam. Apalagi ahli maksiat dijadiin imam, ya ini tadi kita sudah bahas, tidak boleh menjadikan ahli maksiat sebagai imam. Adapun yang lain, contohnya misalkan orang ini suka tidak tepat janji, misalkan, dan yang seterusnya, bukan ahli maksiat, tapi suka begitu-begitu, dan dibenci sama kaumnya gara-gara hal tersebut, misalkan parkir mobil sembarangan di kampung, ya benci orang kampungnya sama dia, terus dia jadi imam, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Ya. Bi an takuna karahatuhum laha mubarrirun min naqsin fi dinihi. Terutama masalah-masalah agama. Ada kekurangan masalah agama pada orang ini, ya kurang akhlak misalkan, ya bukan ahli maksiat tapi tidak berakhlak misalkan. Ya dibenci gara-gara itu. Maka dia makruh hukumnya untuk menjadi imam. Ya disebutkan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la tujawizu salatahum adhanah." Ada 3 yang sholatnya tidak sampai ke kuping-kupingnya. Sholatnya di mulut aja tidak sampai, dan naik ke Allah Subhanahu wa taala. Al-abdul abik hatta yarji, ya, hamba sahaya yang kabur dari majikannya. Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, ya. Wanita yang tidur di malam hari dan suaminya murka kepada dia. Wa imamu qaumun wa hum lahu karihun. Dan seorang imam di satu kaum dan kaumnya itu benci sama imam ini, tidak suka sama imam ini. Surat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya hasan. Maka para jamaah sekalian, maka sepantasnya kita semua untuk jadikan orang-orang yang jadi imam itu orang-orang yang pantas, ya. Agar tidak ada masalah di antara imam dan makmum, dan agar imam dan makmum selalu saling tolong-menolong dalam ketaatan, ya, dan dalam hal-hal yang baik. Semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat para jamaah sekalian buat kita semua, dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah yang mungkin ada kaitannya dengan imam dan makmum. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Mas Kian, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan baik. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami membacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada jamaah yang mungkin ingin bertanya langsung, bisa raise hand. Ya, silakan. Tapi mungkin sepertinya belum ada, maka kami akan lanjut ke pertanyaan yang masuk via chat. Di sini ada pertanyaan masuk dari hamba Allah. Penanya berkata, Ustadz, apakah imam di sini dimaknai khusus imam sholat atau juga bermakna imam sebagai pemimpin suatu kaum atau negara? Ya, pertanyaannya ini adalah
dibahas masalah imam sholat. Kalau bacaan, masalah rukun-rukun sholat dan lain sebagainya, ini pembahasannya adalah khusus bagi imam sholat. Ini yang kita bahas mengkerucut kepada orang-orang yang mengimami saat sholat. Ya, jelas tadi poin-poinnya dari situ bisa kelihatan bahwasanya ada larangan untuk ahlul bait dan lain sebagainya. Ya, jangan dilewatin ahlul bait, jangan kita maju mendahulukan sahibul bait. Ya, berarti ini urusannya sama sholat ya, bukan urusannya secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Akhi Hendro dari Padalarang, Bandung. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, jika di masjid, perumahan, belum atau tidak ada yang lebih bagus bacaan Qur'annya, tidak ada yang lebih fakih tentang fikih sholat, dan semua kriteria orang-orang di sini sama, belum memenuhi jadi imam. Siapa yang berhak jadi imam sholat? Syukron. Wassalam. Ya. Yang terbaik bacaannya. Paham ya? Mungkin semua tidak memenuhi, tapi di antara yang tidak memenuhi, ada yang terbaik di antara mereka, yaitu yang jadi imam. Karena Rasulullah bilangnya, akra'uhum li kitabillah. Yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Jadi bahasanya Rasulullah ini, ya, meskipun mungkin sama-sama bacaannya kurang baik, dipilih dari yang kurang baik, yang terbaik dari yang kurang baik. Seperti itu. Memahaminya itu seperti itu. Ya. Begitu. Mungkin pertanyaannya sudah Anda jawab ya. Jadi mungkin bagi dia dipikir maksudnya harus orang yang pinter ngaji. Sedangkan di kampungnya nggak ada. Nah bahasanya Rasulullah itu bukan seperti itu. Tapi bahasanya Rasulullah itu yang terbaik baca Qur'annya. Ada orang-orang yang semua baca Qur'annya datar-datar, biasa-biasa saja, nggak ada yang baik, maksudnya kurang semua. Yang terbaik di antara yang kurang itu. Itu yang Anda pahami dari apa yang kita pelajari barusan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Selanjutnya kami ingin persilakan kembali, mungkin ada jamaah yang sudah ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Yang sudah raise hand bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Tafadhol, akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya nih Ustaz, agak keluar dari tema hari ini, namun pertanyaan yang tema-tema sebelumnya itu ada dua Ustaz. Pertama terkait jika kita sebagai makmum dan masbuk gitu Ustaz, kemudian kita ikut di rakaat terakhirnya imam, tapi kita masih berdiri melanjutkan rakaat berikutnya. Itu di saat at-tahiyat, bolehkah kita ikut membaca juga doa-doa yang disunahkan saat selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam itu Ustaz? Ataukah kita asalnya tidak melakukan itu tapi dilakukan di at-tahiyat terakhir kita gitu Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi orang yang tidak disarankan untuk menjadi imam yang ada udzur tadi Ustadz, kasusnya misalkan kurang sehat tadi Ustadz ya, yang istilahnya kayak mudah mengeluarkan hadas tadi seperti itu. Anda mungkin kurang paham tadi maksudnya, jadi tidak mempengaruhi keabsahan makmumnya gitu Ustaz, kesahan makmumnya untuk sholat gitu ya Ustaz. Itu aja Ustaz, dua pertanyaan. Gimana pertanyaan kedua, coba diulang. Yang Ustaz sebutkan tadi, orang yang ada udzur tapi mengimami sholat, terkait masalah kesehatan tadi Ustaz, mungkin mudah mengeluarkan hadas. Kalau yang Anda pahami tadi tidak mempengaruhi kesahan sholatnya makmum ya Ustaz, kalaupun itu terjadi gitu misalkan. Itu aja. Yang pertama, wallahu alam. Ana enggak tahu jawabannya.
Karena tidak berani berfatwa, karena tidak tahu jawabannya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi disebutkan di sini sepertinya bukan mengurangi ya, tapi tidak sah itu sebutannya di sini. Tidak sah. Sebutan di sini kan? La tasihhu imamatu man hadatsuhu daim. Tidak sah pengimaman orang-orang yang suka berhadas. Ya. Kecuali orang-orang yang memang mengimami di orang-orang yang semisalnya, maka itu tidak apa-apa. Fala tasihhu sholatuhu khalfahu. Maka tidak sah sholat di belakangnya. Sudah dijelaskan tadi. Bukan mengurangi, tapi tidak sah. Itu yang disebutkan oleh Syekh di kitabnya. Adapun pertanyaan pertama, wallahu a'lam bishawab. Ya, ana rasa lebih baik ditinggalkan karena anak juga tidak baca doa itu pas tahiyat yang masbuk itu, tapi nanti baca doanya sebelum salam ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Ya, penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, di musola kami ada sebagian imam, kalau rokaat 3 atau 4, kalau sholat yang rokaatnya 3 atau 4, contoh sholat maghrib atau isya, ketika rokaat 3-4-nya, bacaan fatihahnya lebih cepat dari rokaat 1 dan 2. Makmumnya membaca cepat, jadi makmumnya membaca cepat tanpa memperhatikan taktil, atau membaca taktil sedapatnya tanpa selesai fatihah, terus rukuk mengikuti imam. Itu bagaimana hukumnya? Ya, itu kesalahannya bukan kesalahan makmumnya, kesalahan imamnya. Ya, imamnya harus kasih tahu. Kita mau baca Al-Fatihah, tidak nututi. Antum kecepatan bacanya, kasih tahu begitu ke imamnya. Ya, jadi makmumnya hanya diperintahkan untuk mengikuti imam. Kalau imamnya ruku, ya dia jangan sampai jauh lepas dari imamnya. Kalau dia masih bisa teruskan Al-Fatihahnya, ya teruskan sebisa dia. Gitu. Jangan sampai melepaskan diri dari imam. Ya, imamnya sudah ruku, dia masih maksa baca sampai imamnya sampai dekat-dekat mau sampai Allah liman hamidah, baru dia ruku. Ini tidak benar seperti ini. Ini mufarakah namanya, tidak boleh, dilarang ini. Dia, apa yang bisa dia baca dia keluarkan, dia baca. Adapun tahu-tahu imamnya ruku, ya sudah dihentikan dia ruku. Dan ini salahnya salah imamnya, bukan salah makmumnya gitu. Imamnya yang harus diperingatkan baik-baik. Siapa ngutus orang yang lebih tua untuk mengingatkan imamnya, ana rasa itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Ustaz Afwan, apa Ustaz masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan mungkin? Ada yang mau tanya itu, fadhol, silahkan. Iya, silahkan. Bisa langsung bertanya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat-sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Ya, izin tanya Pak Ustaz, mohon maaf ini untuk menambah wawasan, di tempat yang ada bacaan di salat subuhnya, di rakaat kedua qunut. Nah, kita ini apakah mengikuti gerakan imam mengangkat tangan, kemudian membaca amin setiap doa-doa qunutnya, atau hanya membaca amin saja, tapi tidak kita angkat tangan? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jazakallah khair. Ya, masalah ikut kunut atau tidak itu kembali lagi, ini ulama berbeda pendapat masalah ini. Imam Abu Hanifah bilang kunut itu bid'ah. Jadi kalau antum tidak mau angkat tangan, ya antum tidak usah ikut, diem aja tangannya seperti biasa sampai mereka selesai, baru antum ikut sujud sama mereka. Kalau antum merasa itu bid'ah, ya. Tapi kalau antum mau ikut dekat pendapat Imam Ahmad misalkan, atau pendapatnya Imam Malik misalkan, antum mau ikut angkat tangan, silahkan. Itu tidak merusak sholatnya. Jadi seperti itu.
Itu yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke antum lagi gitu. Antum meyakininya itu apa? Kalau antum meyakini itu bid'ah, ya antum harus ikut. Ya, kalau antum meyakini itu adalah sunnah, ya antum ikut. Ya. Imam Ahmad bilang itu bukan sunnah, tapi ya beliau ikut kalau sholat di belakangnya imam yang kunut seperti itu. Antum mau niru itu, ya silahkan. Antum punya pendapat ulama besar di belakang antum ya. Imam Abu Hanifah bilang itu bid'ah, silahkan. Kalau anak pribadi, anak tidak ikut. Jadi anak turunkan tangan anak seperti itu saja. Setelah sami Allahu liman hamidah, ya anak tunggu sampai mereka selesai, baru ikut sujud bersama mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, terima kasih jawabannya Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ustaz, satu pertanyaan lagi, bagaimana Ustaz? Boleh? Nah, silakan, fadhol. Ya, ini dari Ana sih mungkin ya. Jadi suka Ana dapatkan kalau di sebuah masjid itu misalkan sholat jamaah sudah selesai. Ya. Kemudian ada beberapa makmum yang masbuk, mungkin dia 2 rakaat, sisa 2 rakaat atau sisa 1 rakaat. Itu terkadang ada jamaah yang baru datang juga yang belum ikut sempat di jamaah pertama itu menepuk punggung makmum yang masbuk tadi itu. Jadi beliau disuruh jadi imam. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah bisa dia setelah ikut jamaah pertama kemudian dia menjadi imam, otomatis dia jadi ikut dalam satu salat itu jadi ada 2 jamaah gitu Ustaz? Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ada 2 jamaah. Kayaknya itu bukan 2 jamaah, itu 1 jamaah. Kan yang jamaah pertama sudah selesai. Iya, maksudnya dalam satu sholat itu belum sampai salam, beliau 2 kali menjadi yang pertama makmum, kedua mungkin jadi imam gitu Ustaz maksudnya. Itu apakah boleh atau? Kalau antum mau tanya sah atau tidak sahnya, yang ana tahu wallahu a'lam, antum dengan nepuk itu sah. Cuman ya yang lebih baik dari itu ada 2 pendapat. Misal nih, ya, antum datang ke masjid, sudah bubar di masjid. Yang ana tahu itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama, antum sholat sendiri, nanti atau ada jamaah yang baru, mulai dari 0 istilahnya, bukan menciduk orang yang masih masbuk. Itu. Ada pendapat yang lain, kalau sholat di masjid itu sudah selesai, pulang ke rumahnya. Sholat berjamaah di rumahnya sama istrinya atau sama siapa, silahkan. Ya, karena dulu ada Syekh, kalau tidak salah, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman ya, di Yordan, muridnya Syekh Al-Albani bilang, bikin buku masalah masbuk ini. Kata beliau, dulu sahabat kalau sudah atau ketinggalan sholat, mereka tuh pulang ke rumahnya. Tuh di jalan ketemu sahabat-sahabat yang lain yang tidak nututi mau sholat juga diajak, akhirnya sholat berjamaah seperti itu. Nah, namun Syekh bin Baz bilang tidak apa-apa bikin sholat jamaah lagi seperti itu. Tapi terkadang masalahnya kita tidak menemui orang yang mau sholat lagi. Misalkan kita datang cuma sendiri aja, akhirnya kita nepuk orang. Ya seperti itu sih. Itu tidak ada yang melarang, setahunan itu dibolehkan karena sholat yang berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Itu yang Anda tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Ya, mungkin sampai sini saja Ustaz karena sudah tidak ada ada pertanyaan terakhir dari Syekh Emil, silakan. Boleh bertanya. Jazakallah khair, Syekh Agung. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Afan, ini sedikit pertanyaan Ustadz. Kalau saat ada ini yang masbuk atau jamaah baru setelah salat sunat imam utamanya sudah selesai, kemudian kita mau gabung ke dalam jamaah berikutnya itu, tapi mereka tidak memakai sutra, Ustadz. Jadi kalau kita memberikan sutra itu lewat depan mereka itu bagaimana Ustaz? Apakah jatuhnya sutranya sebagai wajib atau kita tetap ikut gitu aja Ustaz? Jazakallah khair. Ya, antum ngasih aja sutra aja sih, boleh-boleh aja yang ngasih. Kan antum ngasih sutra itu antum enggak ngelewatin depan dia. Antum cuma naruhin sesuatu di depannya saja. Oh ya Ustaz. Antum mau ikut jamaah sama beliau tidak apa-apa, itu lebih baik lah, lebih aman buat sholatnya banyak orang. Antum bantu orang untuk sholat orang lebih baik dengan sutra gitu kan.
Kadang banyak Ustaz. orang nggak ngerti, antum kan nggak ngelewatin dia, antum naruhin sesuatu di depan dia begitu dari jauh, antum taruhin begini, ya antum berdiriin sesuatu di situ supaya nggak ada orang lewat gitu. Rasa itu sah-sah saja ya, boleh-boleh Iya, saja. Allah. cuman mungkin Ana melewati beberapa makmum yang baris pertama di belakangnya. Ana melewati beberapa makmum yang ada di baris pertama di belakang imam itu, Ustaz. Lah. Atau mungkin tidak hadir Bang Emil masalah sutra. Enggak, maksudnya tetap sutranya jamaah pertama itu imam kan ya Ustaz ya? Iya, ada sutranya makmum itu imam ya. Baik Ustaz. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jazakallah khair ya. Baik, barakallahu fikum. Apa ada lagi yang ingin bertanya langsung? Kalau sudah tidak ada, karena pertanyaan via chat sudah habis. Baik, jemaah. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Ustaz, Ana mungkin izin untuk penutupan ya. Bagaimana Ustaz? Nah, silakan, betul ya. Baik. Alhamdulillah jemaah sekalian, telah kita simak dan telah kita bacakan apa yang ditanyakan oleh para ikhwas semuanya dan akhwat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan baik. Dan semoga bisa menjadi amal jariah Ustadz, bisa menjadi pemberat timbangan Ustadz di akhirat kelak. Alhamdulillah. Kemudian kami mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun sikap. Dan semoga dipermudah untuk jumpa kembali di kajian yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.